Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah dengar Ustaz, katanya orang yang sudah meninggal, arwahnya datang mengunjungi keluarga tiap malam Jumat. Apa benar itu Pak Ustaz? Tak ada dalilnya. Tak ada dalil. Tak pernah Nabi mengatakan orang mati itu dapat liburan malam Jumat, cuti balik ke rumah, tak ada. Rekreasi, tak ada. Lalu roh itu di mana letaknya? Kalau nanti Abdul Somad mati, rohnya kemana? Roh orang baik tempatnya Illiyin, roh orang jahat tempatnya Sijjin. Dua saja. Begitu dalam kitab Roh ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Yang baik Illiyin, yang jahat Sijjin. Tapi Allah punya kuasa mengirimkan roh itu untuk masuk balik ke dalam kubur di saat-saat tertentu. Lalu kalau saya ziarah ke kubur, Bapak Ibu ziarah ke kubur Abdul Somad, ini kubur Abdul Somad, mau puasa nih, lalu Bapak untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Apakah Abdul Somad tahu Bapak Ibu ziarah? Tahu, walaupun dia tak ada di situ. Dari mana dia tahu? Dari CCTV dikasih tahu. Oh, datang juga jamaah Raudatus Sholihin. Jadi jangan ragu. Itulah kenapa ketika kita lewat di situ kita ucapkan salam. Kalau tadi ucapkan salam enggak? Ragu Ustaz Somad ada atau tidak di situ. Ustaz itu tetap tahu karena Allah kuasa untuk memberitahu kepada dia. Tadi jamaah mengucapkan salam, hai Abdul Somad. Siapa saja? Ada jamaah dari SRFM, ada Pak Ketua Masjid, ada dari ini macam. Tapi ada yang satu tak ucapkan salam. Kenapa? Dia tak yakin kau tahu. Sedih saya. Kenapa lah dia tak mau ucapkan salam? Maka ucapkanlah salam. Masalah dia berada tak berada di tempat, dia tahu. Jam-jam berapa aja dia ada di situ Pak Ustaz. Belum pula ada bocoran jam berapa. Bocoran maklumat tentang alam barzakh itu hanya dari mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bocoran pertanyaan di padang mahsyar dikasih tahunya umur, ilmu, badan, masa muda. Yang lain tak dikasih tahu. Maka ilmu tentang akhirat itu disebut dengan sam'iyat. Sam'iyat, semua yang didengar telinga dari mulut Muhammad yang tertulis dalam hadis. Orang tak bisa menduga-duga. Menurut saya, roh itu datang malam Jumat. Saya siapa? Memangnya dapat wahyu? Kalau ada ustaz nanti katakan, menurut saya, roh itu balik malam Jumat. Itu dia dapat wahyu. Satu sel sama Lia Eden dan Ahmad Musaid. Ustaz, tetangga saya mendapatkan punya kelebihan yang menyiksa dirinya sendiri. Itu bukan kelebihan, kekurangan loh. Yaitu dapat melihat orang yang bakal meninggal, bertentangan dengan Quran. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Tak ada orang yang tahu apa terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada orang yang tahu di mana dia mati. Kalau sudah bertentangan sama Quran, jangankan bertentangan sama Quran, kata Imam Syafi'i, kalau bertentangan dengan hadis campakkan, apalagi bertentangan dengan Quran. Jika dia berbicara melihat manusia yang mau meninggal, dia melihat orang tersebut tak ada kepalanya. Apakah ini kelebihan dari Allah? Ini datang dari setan. Dia sedang diganggu jin, maka dia mesti diobati dengan ruqyah. Bawa dia ke ruqyah. Nanti Ustadz Saifullah membuat ruqyah masal gratis, tak bayar. Minta acaranya di ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Siapa yang bisa nengok Nyi Blorong, Mak Lampir, Suster Ngesot, maka matanya dimasuki jin. Jin itulah yang memantul bisa nengok. Maka jin itu mesti diusir. Kalau datanglah jin, pas saya berzikir, datang jin. Hai Abdul Somad, maukah aku masuk ke matamu supaya kau bisa nengok setan? Tak usah. Apa untungnya? Apa untungnya kalau bisa nengok setan? Jadi masalah ini banyak sudah ngaku ke saya, tak satu dua orang. Ada yang mengaku menengok
sundel bolong, gondorwo. Saya bilang ruqyah. Yang satu lagi di dekat Purna MTQ, tak boleh sebut namanya. Pak Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz, ini pertanyaan serius, tak bisa depan orang banyak. Oke, nanti pas semua balik kita berdua. Saya ni ikut kelompok zikir Pak Ustaz, megang tasbih kayu. Setelah ikut ni saya bisa menengok semua yang ada di balik-balik dinding. Semua yang tersembunyi bisa saya nampak. Ayo. Ayo. Baiklah. Dalam ilmu tasawuf ada namanya kasyaf. Ketika tirai tadi tertutup, saya tak nampak siapa yang ada di balik tirai. Ketika tirai terbuka, namanya kasyaf. Kasyaf itu tidak dipelajari. Allah kasih kepada si hamba. Dan dia tak bisa diulang-ulang. Kalau Allah berkehendak, bisa nampak. Kalau tidak, tak bisa. Umar pernah kasyaf. Ketika dia sedang khutbah, ya Sariyah Jabal, di atas mimbar, ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal. Sariyah itu nama tentara, panglima perang. Sariyah sedang perang di Nahawan. Jarak dari Madinah ke Nahawan sebulan perjalanan. Sariyah mendengar pesan Umar. Hai Sariyah, bersembunyi ke balik bukit. Itu kasyaf. Tak bisa diulang. Tak ada siaran ulangan. Live. Tiba-tiba ibu ini mengatakan, aku bisa tahu tamu yang mau datang. Saya bilang kasyaf terbagi dua. Kasyaf Rabbani, kasyaf ilahi, kasyaf syaitani. Bagaimana cara membedakannya? Jawab jujur. Setelah ibu bisa menengok balik-balik dinding, tahu tamu mau datang, makin ingat sama Allah atau makin lupa? Jawab. Makin lupa Pak Ustaz. Setan. Cepat ruqyah. Dia datang. Jangan sangka setan menggoda berzina. Jangan sangka setan berzoda minum khamar. Di dalam zikir pun dia datang. Makanya orang yang ikut zikir harus mengikut mursyid. Orang yang tak bermursyid, mursyid itu penunjuk jalan, guide, dikhawatirkan dia nyasar. Karena dalam dunia spiritual susah membedakan antara Tuhan dengan hantu. Tuhan. Maka mesti ada syekh mursyid. Man la syaikha lahu, siapa yang tak bersyekh, fasyaitanu syaihuhu, setanlah syekhnya. Maka silsilahnya sampai ke Tuan Guru. Kalau tidak, mengkhawatirkan dia disesatkan setan. Alhamdulillah. Kalau ustaz bacaan imam kurang satu huruf, umpamanya begini, ihdinas siratal mustaqim, tidak pakai sin. Tak pakai sin, mana bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana sholat kita Pak Ustaz? Sah atau tak sah? Kalau kurang hurufnya batal. Kalau sekedar talhin itu barisnya salah atau hurufnya pakai shad jadi sin. Ihdinas siratal masih tetap. Tapi kalau kurang hurufnya, berubah maknanya, tak sah Fatihahnya, batal sholatnya. Mana dalilnya? La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Bagi orang yang tak baca Fatihah. Andai terjadi macam itu, mana tahu musafir ke Medan, musafir ke Jambi, mampir ke masjid, tiba-tiba dapat imam yang tak lengkap 4 sehat 5 sempurna, maka sholat itu diulang balik. Namanya sholat i'adah. Sholat itu terbagi 3. Sholat pertama ada, sholat kedua qadha. Sholat yang sudah diikut diulang balik namanya ada. Maka fit and proper test imam paripurna, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurang begitulah agak-agak. Sikit lagi Ustaz. Yang mana lebih baik kita baca? Pakai Rabbana bisalam atau fahayyina Rabbana bisalam? Fahayyina, fa maka, hayyina hidupkanlah kami, Rabbana ya Tuhan kami, bisalam dengan keselamatan.
fahayyina rabbana bisalam. Itulah. Dua lagi Ustaz. Yang mana lebih baik kita baca? Rabbana sighara, rabbayani saghira, rabbayana saghira. Yang pertama, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Betul. Yang kedua, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Betul. Secara bahasa mana yang betul? Keduanya sama betul. Apa bedanya? Yang pertama, ya Allah ampunilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka berdua menjaga kami ketika kami masih kecil. Mereka berdua. Sedangkan yang terakhir tadi digabungkannya semua. Jagalah orang-orang tua kami sebagaimana mereka. Banyak. Mak saya, mak ibu, mak bapak, mak semua di kampung. Kalau yang pertama tadi tidak. Jagalah kedua orang tua kami. Dua orang tua bapak, dua orang tua saya. Dua-duanya sama Allah.